Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya? Saat saya menerima amanah menjadi menteri, saya berharap saya bisa memotivasi anak-anak muda lainnya untuk mengabdi kepada negara. Dan ternyata berhasil. Ratusan anak muda mulai bergabung di pemerintah, mengorbankan gaji besar mereka untuk mengabdi. Tetapi dengan adanya gelombang kriminalisasi yang terjadi, arus pengabdian ini dapat berputar balik 180 derajat dalam sekejap. Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita. Bukan hanya profesional muda, pejabat negara maupun investor juga menggigit jari menunggu keputusan majelis. Berita kasus-kasus janggal di Indonesia sudah mendunia. Ketidakpastian hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan penurunan harga pasar saham dan juga nilai rupiah. Komunitas bisnis melihat presiden buruk dari kasus ini karena mereka tidak mengerti kenapa kasus ini bisa masuk ruang sidang. Kepastian hukum adalah pilar utama dari pertumbuhan ekonomi. Dan kasus ini adalah salah satu ujian terbesarnya. Keputusan majelis dapat memulihkan kecemasan publik dan memberi harapan baru. Tetapi dapat juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat yang sekarang sudah semakin rapuh. Gemuruh di luar ruang sidang tidak dimulai dengan kasus saya. Gerbong kereta kriminalisasi sudah dimulai jauh sebelum saya. Pak Tom, Bu Ira, Amsal, Ibam, dan puluhan lainnya yang sampai saat ini belum dibebaskan. Belum pernah saya melihat begitu banyak aktivis anti korupsi serentak menyuarakan alarm keras bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang senyap dalam pemberitaan, senyap dalam pembelaan. Orang-orang jujur yang terbawa dalam arus deras kriminalisasi yang berkedok sebagai penegakan hukum. Di dalam rumah tahanan, saya senantiasa bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Hari ini, saya mendapat jawabannya. Saya sadar bahwa musibah ini sebenarnya adalah amanah mulia yang dibungkus
dengan tragedi. Mungkin Allah ingin saya berdiri di sini pada hari ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi. Saksi atas apa yang sedang terjadi kepada terlalu banyak orang baik di negeri kita. Kasus ini bukan lagi mengenai satu orang yang dizolimi. Saya dipenjara atau tidak, saya dimiskinkan atau tidak, itu sudah di tangan Tuhan dan di tangan Yang Mulia. Tapi momen ini, momen dalam sejarah ini, milik kita semua. Cukup tanda tangannya ya. Cukup Di balik setiap kekecewaan kita sebagai warga negara Indonesia, di balik setiap jeritan kita untuk keadilan, adalah suara batin halus yang melandasi kritik tersebut. Semua kritik datang dari kepedulian, dan semua kepedulian datang dari rasa cinta. Kami berteriak untuk keadilan karena rakyat masih cinta dengan negara ini. Saya masih cinta dengan negara ini. Negara ini negara yang kuat, yang akan meruntuhkan negara ini bukan kelangkaan pekerjaan, bukan kelangkaan investasi, bahkan bukan kelangkaan talenta. Yang akan meruntuhkan negara ini adalah kelangkaan harapan. Majelis yang terhormat, di tengah segala kesulitan yang dialami negara kita, Yang Mulia diberikan kesempatan untuk memberikan harapan baru untuk Indonesia. Dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada majelis hakim, berikanlah harapan itu kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan terdakwa bisa duduk. Mohon tenang pengunjung. Mohon tenang pengunjung ya. Cukup. Silakan terdakwa duduk. Terdakwa silakan duduk.